Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap harinya, di setiap napas Buya. Amin, amin. Izin bertanya, Buya. Saya hamba Allah dari Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang saya hidup merantau, bekerja di Bali dengan istri. Dan istri sekarang hamil umur 8 ke 9 bulan. Apakah boleh ari-ari ketika lahiran dikirimkan ke Jawa untuk dikubur di Jawa? Dan yang menguburkannya itu keluarga di Jawa. Terima kasih, Buya, mohon pengertiannya, saya sangat bingung, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang perlu Anda rawat dan Anda jaga adalah bayi yang lahir. Adapun ari-ari bisa Anda buang di mana saja. Tidak harus Anda acarakan dengan acara yang khusus. Memang ada semakian keyakinan, ari-ari harus digini, ditaruh di depan rumah harus model begini. Ari-ari adalah ari-ari. Cuman karena terlanjur digelari dengan gelar yang baik, maka orang menganggap harus dihormati seperti bayi. Namanya kalau di Jawa batur bayi. Nah, ari-ari adalah ari-ari seperti darah dan yang lainnya, segera disingkirkan, tanam di mana saja. Anda usah punya keyakinan aneh-aneh, itu bukan bayi. Memang batur bayi, nemeni bayi, lahir ini keluarnya bareng sama bayi. Jadi tidak usah Anda punya pikiran, Anda tanam di mana saja, Anda letakkan di mana saja, penting jangan ganggu orang yang hidup, itu saja. Kenapa kalau ditaruh di luar nanti berbau, busuk dan sebagainya. Yang penting Anda kubur di mana saja, tidak harus Anda bingung, tidak harus Anda letakkan di seperti apa gitu. Kan biasanya ada dikasih macam-macam dan sebagainya, mungkin dikasih lampu atau apa dan sebagainya. Itu ari-ari adalah ari-ari. Sudah, tanam saja. Kalau dikasih lampu biar orang tidak kesandung, bisa saja. Tapi tidak boleh ada keyakinan yang aneh-aneh. Tidak boleh ada keyakinan yang aneh-aneh. Itu ari-ari adalah sesuatu yang keluar dari dalam dan ada darah, ada sebagainya, atau ada najis dan sebagainya, sudah, pinggirkan. Dikubur di mana saja. Dibuang di mana saja, selesai. Nggak usah pikir, apalagi dari Bali nanti pakai paket apa itu. Sayang duitnya buat sedekah ke masjid samping rumah untuk sedekah saja. Duitnya daripada untuk ngirim paket, lebih baik untuk sedekah. Jadi pahala buat Anda, itulah. Adapun yang nanam siapa saja, Anda boleh, orang lain boleh, siapapun boleh. Yang penting jangan sampai ganggu orang yang hidup. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya, Buya. Semoga Buya dan keluarga diberikan kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya pernah singgah di suatu masjid, Buya. Di masjid itu ketika azan itu langsung iqomah, Buya. Pertanyaan saya, ketika saya melaksanakan sholat sunnah dan harus ada menjawab azan, itu yang mana yang didahulukan, Buya? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu ibadah, misalkan ibadah itu menjadi halangan, itu akan dibayar fidyah atau apa itu, Buya? Harus membayar makanan berupa satu sa atau satu mud. Pertanyaan saya, perbedaan antara satu sama satu mud itu apa, Buya? Ibadah apa itu? Terima kasih, itu saja. Ibadah apa yang Anda pahami harus dibayar itu? Ya, ibadah misalkan zakat atau sholat misalkan dibayar untuk makanan berupa makanan itu. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat andangan azan dikumandangkan, maka disunnahkan kita mendengar azan dengan catatan azannya yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat, tidak terlalu panjang, meliuk-liuk, menghabiskan waktu. Kalau matnya kepanjangan, Anda tidak dianjurkan lagi karena merepotkan Anda, menghabiskan waktu. Makanya harus ada fikih azan. Hei tukang azan, jangan hanya mengandalkan suara, menang lomba, meliuk-liuk. Azan saja setengah jam, 20 menit. Maka kalau azannya sudah terlalu kepanjangan, maka Anda dengan kesibukan Anda. Maka di saat seperti itu, kalau Anda tahu anjangnya meliuk-liuk, sudah setelah itu tidak ada kesempatan sholat qabliyah, ba'diyah, Anda melakukan sholat. Karena apa? Adzannya sendiri yang tidak memenuhi syaratnya. Cuman jika adzan yang normal, adzan yang benar, maka Anda dengar. Mendengar adzan adalah sunnah.
Kemudian jika ternyata antara adzan dengan iqamah nggak dikasih jeda, maka Anda melakukan sholat berjamaah dengan mereka. Jangan Anda memaksakan sholat sunnah saat itu. Akan tetapi, karena keadaan semacam ini bukan kemauan Anda, maka Anda punya kesempatan untuk melakukan sholat sunnah nanti, sholat sunnah qabliyah, bisa Anda kerjakan setelah melakukan sholat. Biarpun itu qabliyah asar. Biarpun itu qabliyah asar, Anda boleh melakukan setelahnya. Jadi tidak akan masih banyak waktu. Yang penting jangan meributkan lah, marah-marah sama tukang adzan. Itu lumayan tuh ada yang adzan sama jadi imam. Oh, yang pintar punya ilmu jarang mau sholat sebabnya. Jadi dia nggak punya ilmu, nggak beri kesempatan. Ini yang pintar katanya nggak pernah hadir di masjid, kan repot ya. Jadi biarkan dia gitu. Cuma nanti membuat pengarahan, tolonglah antara adzan dengan iqamat dikasih jeda. Baik, masalah fidyah itu hanya beberapa ibadah, tidak semua ibadah. Contohnya orang tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa karena sakit. Sakitnya sakit yang nggak bisa sembuh lagi. Atau orang tua dan sebagainya. Kalau sholat, nggak ada fidyah sholat. Saya nggak mau sholat, bayar fidyah. Nggak ada. Enak banget orang kaya pada nggak sholat nanti ya. Jadi kalau orang nggak sholat adalah dosa. Kalau ternyata meninggal dia punya utang sholat, maka ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama nggak diapa-apain, cukup didoain semoga Allah mengampuni. Yang kedua adalah dibayarkan fidyah disamakan dengan puasa. Kalau puasa meninggalkan puasa, kita meninggalkan puasa. Ya, karena sakit, karena tua, karena sakit yang nggak ada sembuh, nggak ada harapan sembuh, atau karena tua, membayar fidyah. Yang ketiga dalam urusan sholat apa? Dikodoin ini. Yang jelas bagi yang bertanya tentang fidyah, fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud. Anda boleh bolak-balik ngukur sok dulu baru ke mud, atau mud dulu baru sok. Kurang lebihnya 1 sok itu 2,5 kg. 1 mud Anda bagi 4. Atau Anda menghitung mud itu berbeda pendapat. Sampai berapa pendapat? Antara 6 sampai 7. Ada yang mengatakan 1 mud 6 on. Ada yang mengatakan 1 mud 7 on. Ada yang mengatakan 1 mud 6,5. Makanya kita ambil 6,7 biar mudah menghafalnya. 6,7 on. Gitu. Kenapa kita pilih? Itu pendapat ulama. 6 sampai 7. Jadi kalau 6 on sama kali 4 berapa? 24, 2,5 kilo kurang lebihnya. Sudah begitu saja. Ini masalah timbangan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Diawali dengan salam dan salawat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, izin bertanya di luar tema. Ana asli dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mengenai tentang para mualaf Buya, di kampung Ana di Kalimantan Tengah itu banyak banget para mualaf, sekitar 50 orang. Jadi yang Ana tanyakan, apa langkah-langkah awal untuk para mualaf supaya bisa belajar, supaya bisa memahami apa isu Islam, agama yang benar dan agama yang bersih. Jadi apa langkah-langkah awal untuk para mualaf? Itu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama adalah masalah keimanan ya. Keyakinan bahasanya tentang ketuhanan, tentang Allah yang maha tunggal. Karena biasanya biarpun mu'alaf dia punya latar belakang agama sebelumnya. Dikukuhkan masalah keimanan kepada Tuhan yang maha tunggal. Biasanya kalau sudah masuk mu'alaf itu sudah beres. Kalau masih belum beres nggak akan masuk Islam. Biasanya sudah jelas urusan meyakini bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Kemudian barangkali yang ditanyakan tentang amalan atau sebagainya. Pertama adalah akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu meringankan bagi dia. Ajari dia agar semakin baik dengan keluarganya. Jangan diajari bermusuhan. Kalau punya ibu yang belum masuk Islam, wajib berbakti. Dalam Islam pun demikian diajarkan. Diperintahkan di dalam Islam. Biarpun orang tuanya masih non-muslim, maka sebagai seorang anak tetap wajib memberikan nafkah, membantu, menolong. Makanya kalau ada seorang mu'alaf, maka syarat yang paling berat diantaranya adalah dia harus menjadi lebih baik kepada keluarganya daripada sebelum masuk Islam. Harus lebih bagus.
Maka sampaikan kepada dia. Maka ini meringankan dia, bukan bermusuhan. Lemah lembut kepada saudaranya, lemah lembut kepada kerabatnya, lemah lembut kepada. Adapun masalah ibadah-ibadah, tolong diajari sesuatu yang fardu-fardu saja. Jadi cara mengajari sholat orang mu'alaf sudah dewasa berbeda dengan mengajari sholat anak-anak kecil di musola. Kalau anak kecil di musola, dia belajar sholat memang belum wajib sholat bagi dia. Sehingga yang diajarkan semuanya lengkap sampai sunnah-sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Semua dibaca. Padahal doa iftitah adalah sunnah. Tapi kalau Anda mengajari mu'alaf, to the point, 5 hal yang harus dibaca. Sujud rukuknya sederhana, bisa niru. Berdiri begini Allahu Akbar, rukuk begini, sujud begini, sederhana. Tapi yang wajib adalah dari bacaan sholat, pertama surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ajari surat Al-Fatihah semampunya. Kalau belum bisa membaca surat Al-Fatihah, yang penting berdiri dia. Biarpun hanya sekedar diam saja, sambil nanti nunggu belajar, pelan-pelan. Kemudian setelah itu, tasyahud, akhir saja. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian assalamualaikum. 5 hal yang wajib dihafal, atau bukan dihafal, yang wajib dibaca. Enggak punya, enggak hafalan, suruh ngetik, tulis di depan Allahu Akbar kabira Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Apa? Baca boleh. Sujud rukuk enggak ada bacaannya yang wajib. Bacaannya sunnah semuanya. Jadi kemudian cara mandi besar, biasanya dia sudah haid, sudah junub, dia perlu mandi besar. Diajari mandi besar enggak susah-susah. Jangan ribut. Nawitul husra raf'il hadas. Hafal malahan dia, repot banget nih ustadznya. Langsung jebur-jebur niat mandi besar, selesai. Nah, ini gara-gara ustadznya terlalu rapi, angkanya nawaitu husra raf'il hadas. Enggak hafal, enggak mandi-mandi nanti. Jadi cukup aku mandi besar karena Allah. Selesai, biur begitu. Dimudahkan. Jadi jangan dipersulit dengan hal-hal. Kadang-kadang orang mau masuk Islam suruh belajar wudu. Air mutlak. Bicara mutlak adalah air yang begini-begini. Mutlak. Nggak paham. Sudahlah. Air yang boleh kau minum pakai wudu. Gitu saja. Selesai. Nggak usah pusing. Nih, boleh minum. Pakai wudu. Selesai. Jangan dikasih teh. Jangan dikasih kopi. Sedih. Jadi sederhanakan pada orang-orang itu, jangan ribet ini. Ustadznya ngajar ilmu mutlak setengah jam, 2 jam, 1 jam, 5 jam, 5 hari akhirnya sudah nggak usah masuk Islam, ruwet urusan air saja. Nah, ini perlu menyederhanakan. Jadi kalau tanya air apa yang bisa pakai itu, air turun dari langit asli, warna apapun, dari bumi, selesai, sudah. Selagi belum bercampur apapun, asalkan campuran, kalau campuran tanah itu boleh, sudah, selesai. Yang penting cepat wudu. Nah, ini bicara pakai buka fikih, air bulat, akhirnya pusing. Sehingga 6 bulan nggak belajar, nggak wudu, hanya gitu. Jadi dipermudah. Makanya mutlak, mereka kaum mu'alaf itu ada kurikulum sendiri seharusnya. Apa hal yang harus dilakukan? Tentang najis pun dipermudah. Alhamdulillah itu sudah ada di fikih praktis. Ada ambil fikih praktis Bu ya, tentang toharoh, tentang sholat berjamaah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Siti Wulandari dari Sukabumi. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, izin mau bertanya. Maaf, keluar dari materi ya. Silakan. Pak, ini saya mau nanya tentang najis anjing. Jadi pas ziarah ke makam, di pinggir jalan mau ke makamnya Ibu yang soleh ada siapa? Adik yang rumput-rumput. soleha? Tentang apa? Diulang. Pak, tentang najis anjing. Najis ini. Iya. Najis Jadi anjing. pas ziarah ke makam, di pinggir jalan mau ke makamnya ada rumput-rumput. Rumputnya basah karena embun. Terus ada anjing lewat kena rumput yang basahnya. Si rumputnya kena ke rok saya Buya. Apa rok saya jadi kena najis? Sama pas malamnya hujan. Jangan. Nah pas paginya di jalan raya ada anjing nyebrang. Jejak kaki anjingnya basah. Terus motor saya lewat ke jalan yang dilewatin sama anjingnya. Baik. Kan motor saya jadi kena najis gak? Sebentar. Terus sepatu saya nginjek jalan yang dilewatin sama motor saya. Sepatu saya jadi kena najis ke Buya. Baik. Sudah? Anda dengar? Ya. Baik. Sebentar. Ditutup sudah. Anda jawabannya adalah, saudari yang soleha, Anda datang kepada psikolog terdekat.
Anda punya masalah di mental Anda, kalau dibiarkan ini berbahaya untuk Anda. Ini sudah terkena namanya waswas. Kita lagi menulis tentang waswas. Itu jangan dibiarkan, itu penyakit mental, kalau dibiarkan nanti merambah ke yang lainnya. Itu bahaya sekali, nanti urusan mandi besar. Sampai seorang perempuan hubungan suami istri ketakutan gara-gara urusan mandinya. Sehingga hidup rumah tangga tidak mesra. Akhirnya perceraian yang terjadi. Jangan disentuh sama suaminya, nggak mau karena khawatir nanti mandinya bagaimana. Anda sudah terkena waswas. Dan sekarang kalau ada anjing berada di rumput, rumput basah kena embun pagi. Ya kan? Rumput basah kena embun pagi. Kalau Anda dari tadi neropong, yang kena baru Anda sentuh yaitu. Kalau Anda tidak neropong, tidak memperhatikan, hanya sekedar oh kayaknya ini, kan mungkin saja yang Anda sentuh bukan rumput yang kena anjing. Jadi kecuali Anda dengan sengaja, Anda panteng tadi, cuman Anda kayaknya sudah lepas daripada masalah psikolog, sudah masuk gila. Kalau orang memperhatikan begitu ini, sudah berlebihan. Kalau orang was-was kan belum, itu masih mentalnya saja sakit. Tapi kalau sudah kerjaan Anda pakai teropong, kemudian lihat, oh ada anjing di rumput, kemudian Anda sentuhkan rok Anda sudah masuk wilayah perlu psikiater, bukan psikolog lagi. Mohon maaf adik yang solehah, dengar ini dengan seksama, Anda harus berobat. Jadi, coba sederhananya begini loh ya. Ada anjing lewat di rumput yang basah. Oke. Kan lewat tadi, tak tahu mana bekasnya. Kemudian Anda pun tiba-tiba melewati tempat tersebut bersentuhan dengan rok Anda. Selagi Anda tidak mengintai dari tadi, maka di saat rok Anda menyentuh, kan belum tentu pasti. Nyentuh pasti, dia tidak akan bisa tidak mengintai kok. Kecuali Anda foto jepret begitu langsung ditandai, lalu Anda sengaja bawa rok Anda disentuhkan. Begitu. Itu kena najis. Tapi kalau Anda tidak dengan begitu, hanya kebetulan saja Anda lewat, rok Anda menyentuh di atasnya, maka jawabannya adalah rok Anda sebelum bersentuhan dengan rumput pasti suci seyakin-yakinnya. Satu. Kemudian adapun yang Anda sentuh dari rumput tadi adalah mungkin memang yang kena anjing, tapi mungkin juga yang tidak kena anjing. Berarti berubahnya rok Anda adalah bukan pasti. Maka dikembalikan kepada yang pasti, rok Anda masih suci. Jangan kepikiran. Kalau Anda bisa mendengar jawaban ini, batal, tidak usah pergi ke psikolog. Dengar adikku yang soleh, ini masalah, kita menghadapi masalah was-was ini adalah apa? Kemudian setelah itu kemana lagi? Nanti bertanya, tangga berjalan atau eskalator. Ini eskalator yang pernah dipegang oleh orang. Dia lagi minum es. Orangnya tidak muslim. Selagi tidak muslim berarti dia pernah megang babi. Setelah megang babi kan tidak pernah cucu 7 kali. Gila orang itu setelah itu. Enggak begitu sudah, jangan. Sederhana, dalam Islam enggak usah sampai seperti itu solehah. Ya. Ini benar, berarti kami menangkap Anda punya masalah. Dan kami himbau kepada siapapun yang punya ilmu psikologi. Anda peduli kepada orang-orang semacam ini. Sebab was-was ibadah juga bahaya sekali. Nanti merambah ke was-was akidah. Was-was itu dalam istilah fikihnya was-was qahri. Menjadikan Anda harus mengulang-ulang, merasa najis padahal tidak najis. Ini bahaya sekali, jangan dianggap sepele. Maka kami himbau dari majelis mimbar mulia ini. Siapapun yang punya gejala-gejala semacam itu segera diobati. Kalau tidak akan semakin kuat dan kemana-mana nanti. Masuk akidah, sampai hubungan suami istri. Sampai disentuh suaminya itu begini. Apa tidak sakit hati suami? Gersang hidupnya, nyeksa orang, salaman sama orang, wah bingung, orang bilang kamu harus cuci karena tanganku najis segala macam. Kita pernah ketemu juga orang kena was-was anjing, wah berdiri kita anjing saya duduk di kasur saya duduk ibu saya pindah kamar sebelah, kamar sebelah naik mobil, semuanya ceburin sungai itu mobilnya sekalian, kan repot nanti. Ini bahaya wahai adik yang salah. Tolong yang punya penyakit was-was sadar, bukan dianggap sepele, jangan dianggap sepele, ini akan menguat. Maka kami rindu yang punya ilmu semacam ini, ilmu psikologi dan sebagainya, tolong orang-orang semacam ini dengan kelembutan, dengan keindahannya yang solehah. Anda berani bertanya, hebat. Insya Allah setelah ini sembuh. Enggak, tidak najis. Rok Anda tidak najis. Kemudian tadi apa lagi? Pokoknya enggak, sudah kepikiran. Motor enggak najis ya. Jangan kepikiran yang aneh-aneh ya. Solehah. Ini adalah, mohon maaf, itu namanya sudah masuk wilayah penyakit. Dan orang yang seperti itu perlu dikasih sayang.
dikasih sayangi, ditolong untuk dihantarkan untuk menggapai kesembuhan. Dan bagi yang kena waswas, kunci atau PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan waswas psikologi. Waswas kayak itu. Pertama adalah Anda abaikan. Jangan Anda paksain, jangan Anda turuti, dan juga Anda lawan. Sudahlah, jangan kepikiran, sudah ngerjain yang lainnya, sudah. Jangan mikir tentang najis. Nanti seperti yang pernah kami temui, ada orang semacam itu ternyata semakin parah. Sehingga yang disiksa orang di kiri kanannya. Sehingga kurus. Kalau ke kamar mandi lama, mukanya pucat, semuanya tidak menarik. Biarpun yang semula katanya cantik tidak cantik, yang ganteng tidak ganteng. Maka himbauan kami, tolong bawa Anda ke ahlinya. Dan Anda belum gila, tidak gila. Tapi kalau Anda biarkan bisa bermasalah. Was-was ibadah apalagi, wudhu bolak-balik. Was-was kunci pintu, was-was matiin kompor, was-was ini sudah perjalanan jauh 6 kilo, bilang kayaknya kompor belum matikan. Kata suami, sudah, saya tadi dengar tadi, belum, ayo balik, ribut lagi balik. Habis kata mati kompor keluar lagi, tadi lupa kayak pintunya belum dikunci, balik lagi itu. Bulat. Ini tersiksa dengan hal-hal semacam itu. Bisa disembuhkan, tentu berobat melalui ahlinya. Wallahu a'lam bissawab. Syukron Buya atas jawabannya. Telah masuk satu penelpon, mari kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah, Ustaz, di Palembang, Sumatera Selatan. Silahkan bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Semoga bukan was-was ya. Assalamualaikum Buya. Salam. Semoga Allah selalu menjaga Buya, memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Buya. Amin. Amin. Yang ingin saya tanyakan Buya di sini terkait hukum memberikan sejumlah uang kepada instansi pemerintahan ketika kita hendak mau mengurus mutasi pindah tugas Buya. Jadi suami itu kan PNS ya Buya. Nah, kan diberikan hak PNS itu untuk melakukan mutasi atau pindah tugas. Nah, tapi yang menjadi kebiasaan di instansi pemerintahan adalah supaya administrasinya berjalan dengan lancar dan bisa mutasi itu harus membayar sejumlah uang. Karena teman-teman suami juga sudah melakukan mutasi dan itu baik mengurus dari kabupaten sampai ke kota itu memberikan sejumlah uang gitu. Nah, apakah kan mengurus mutasi itu haknya kita ya Bu ya? Tapi dengan kita membayar itu supaya administrasinya lancar, apakah termasuk suap menyuap ya Bu ya? Soalnya pertanyaannya. Kami takut, Bu ya, kami takut nanti ibadahnya nggak diterima. Jadi saya selalu melakukan perobatan yang selalu setiap salat malam. Ya. Kalau Anda tidak bayar, kenapa? Bisa pindah nggak? Tidak bisa pindah pasti Bu ya. Kenapa? Bukankah pindah itu hak untuk meminta? Tinggal disetujui. Terus kalau tidak ngasih? Kalau nggak ngasih nggak bisa pindah Bu ya. Nggak ngasih nggak bisa pindah. Kenapa? Iya, karena administrasinya itu jadi lambat, nggak diurus sama. Maksudnya administrasi itu ada sangkut pautnya dengan kewajiban kerja atau hanya untuk pindah? Kalau misal administrasinya karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh tangani orang, maka Anda harus membayar ini. Karena kalau Anda meninggalkan tempat ini, ada pos yang kosong, maka ini menjadikan harus dibayar. Atau memang uang yang Anda bayar demi perpindahan tadi? Ini pemberian uang itu supaya bisa ngurus pindahnya itu Bu ya. Oh ya, ya sudah, itu nyogok namanya. Artinya bukan itu. Kalau itu gini loh, seandainya jika Anda membayar hak Anda, jika Anda berhak untuk pindah, atau sama ada orang saya akan jadi PNS, tapi saya membayar, maka asalkan memang Anda itu adalah berhak pindah sesuai dengan prosedur dan tidak salah kalau seandainya pindah,
yang semestinya memang tidak bayar, atau Anda daftar PNS, semestinya Anda juga mendapatkan kursi atau bagian atau bisa masuk tanpa harus bayar. Dan memang Anda berhak sesuai, berarti Anda membayar hak Anda. Jadi Anda membayar biar jadi PNS, Anda membayar biar pindah, maka Anda yang mengambil hak Anda tidak disebut sebagai seorang yang nyogok. Tapi Anda telah membuat budaya busuk di tempat tersebut. Jadi dosanya bukan dosa nyogok, tapi dosanya budaya busuk. Dialah yang dosa karena dia mengambil bukan haknya. Anda mengambil hak Anda. Sebab kalau yang namanya nyogok itu begini bunyinya, saya tidak layak kerja di situ, maka saya bayar biar saya jadi layak karena bayaran. Itu nyogok. Tapi kalau saya layak kerja di tempat tersebut, saya punya hak, saya punya ijazah, saya boleh, cuman ini reward, maka saya membayar, maka saya membayar hak saya. Saya tidak dosa dengan nyogok, tapi saya dosa membudayakan. Dosanya beda. Dosanya mengajari dia, coba semuanya sepakat calon PNS nggak bayar, nah tetap saja diangkat kok, karena pegawai negeri harus diangkat. Berarti penjahatnya akan minggir, nggak dapat duit. Cuman gara-gara kita membayar, berarti kita melatih orang-orang jahat untuk semakin asik dengan kejahatannya. Ini yang memutasi itu aslinya sudah dapat gaji dia, nggak ada masalah. Tinggal meng-ACC, ngelihat pertimbangan dan seterusnya. Cuman karena sudah ada budaya, kalau nggak bayar nggak akan mindah, dia menunda-nunda, nunggu fulus. Berarti Anda yang melatih, Anda memang tidak nyogok, tapi Anda membudayakan kebusukan, Anda dapat dosa bareng sama dia nanti di neraka. Maka pilih mana? Ini hati-hati. Makanya kalau bicara nyogok, nyogok definisinya jelas. Nyogok itu mengambil yang bukan haknya. Tapi ini dosa membudayakan yang jelek. Coba semuanya orang mutasi tidak membayar seluruh Indonesia, tetap berjalan kok mutasi. Karena mutasi itu harus. Sehingga menjadi adil pertimbangan mutasi itu. Kalau memang Anda lebih layak di tempat ini, lebih manfaat, nggak dimutasi dulu karena dibutuhkan Anda. Bisa saja Anda harus pindah ke sana karena kemaslahatan, bukan karena Anda bayar. Sekarang karena bayar, berarti Anda membudayakan yang tidak baik. Jadi kebedaannya, kalau nyogok itu rasyul murtasi itu adalah menyogok Anda membayar yang bukan hak Anda. Anda nggak punya ijazah untuk masuk di situ, cuman agar masuk Anda membayar, itu nyogok. Tapi orang yang terima mengambil hak Anda, mengambil uang Anda, hanya ingin memindah, padahal semestinya Anda tidak bayar, dia yang haram mengambil dari harta Anda. Kemudian Anda telah menolongnya, Anda membudayakan budaya busuk, Anda dapat dosa, Anda bareng sama dia. Mau? Nah, itu saja. Nah, ini harus ada ketegasan dalam hal ini. Cuman kadang sebagai satu darurat, misalnya di rumah ibuku sakit, anakku sakit, semuanya sakit, aku harus pindah ke sana. Secara normal nggak bisa, memang orangnya ruwet harus bayar. Berarti Anda sudah dalam keterpaksaan. Yang jelas yang demikian itu bukan menyogok. Tinggal Anda minta ampun saja. Tapi Anda yang duduk di atas sana, suka nerima ini, sudahlah kumpulin itu api. Nanti akan ngerumun, akan ditumpukkan di kepala Anda waktu berada di neraka nanti. Tolonglah ayo, yang baiklah dalam hidup ini. Selagi Anda sudah dapat gaji dari instansi tertentu atau perusahaan tertentu, atau sudahlah itu yang Anda terima. Jangan memeras lagi dari orang lain hanya untuk menambah pemasukan. Ini adalah, Anda itu tabiat jelek, jadi apapun ya nggak benar. Itu kalau jadi kiai juga ngambil duit pondok pada akhirnya. Jadi pejabat korup. Jadi bagian mutasi pun ternyata ngambil duit. Jadi apa saja. Jadi tukang becak muter-muter biar nambah tambahan duit. Semuanya jelek. Jadi tukang saksi bohong. Jadi pembantu beli sayur naik harga. Begitu modelnya karena karakter jelek. Maka ayo kita semuanya berubah menjadi yang baik. Jadi tukang becak ahli surga. Jadi pejabat ahli surga. Seperti itu indah. Jangan mengambil yang bukan hak Anda. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kembali kepada hadirin jamaah laki-laki yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga, para santri dan pejuangnya dimanapun saja berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin mohon menyampaikan titipan pertanyaan, akan tetapi akan bercerita sedikit terlebih dahulu. Ini titipan pertanyaan dari seorang muslimah yang mana beliau
mohon maaf punya kisah masa lalu yang kurang baik. Beliau pernah mengalami yang namanya, mohon maaf, hampir dilecehkan sebanyak 6 kali, sehingga beliau sempat memiliki penyakit yang namanya menyukai sesama jenis, dikarenakan hampir membenci laki-laki. Dari itu beliau alhamdulillah sekarang sudah bertobat dan sudah menikah, akan tetapi dalam pernikahannya beliau sempat tidak pernah merasakan nafkah batin secara seutuhnya pada umumnya. Karena apa? Karena sang suami selalu menggauli dirinya dalam keadaan tidur lelap. Dari itu beliau sampai sekarang masih suka, mohon maaf, melaksanakan ataupun melakukan kepuasan dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi perlakuan suami, karena sering terjadi malamnya digauli karena dia tidak menyadari, paginya dia itu langsung wudhu, sholat subuh, tidak tahu bahwa tadi malam sudah digauli. Nah, setelah sholat subuh ternyata suaminya mengatakan, kamu sudah digauli tadi malam, kenapa enggak mandi, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi perlakuan dari seorang suami tersebut, dan juga bagaimana caranya agar dapat sembuh dari penyakit yang tadi saya sebutkan, yaitu melakukan kesenangan dengan sendirinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang punya masa lalu akan berakhir masa lalu dengan bertobat. Jangan ada orang yang merasa terpuruk lalu putus asa. Selagi masih bujang dulu sebelum menikah mungkin punya pengalaman pahit. Urusan pribadinya, zina atau yang lainnya, kepleset masa lalu. Tinggal bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Tobat yang sesungguhnya. Sebab ada yang lebih buruk lagi, busuk lagi, hina lagi. Sudah punya pasangan halal, ternyata dia mencoba-coba yang haram. Itu pun juga masih ada tobatnya, asalkan menyadari semuanya. Jadi yang terpenting hari ini adalah kita menyadari kesalahan, kemudian tobat. Dia sudah melangkah, mengambil satu cara tobat yang luar biasa dari masa lalu yang kelam, kemudian sesama jenis dan sebagainya. Sudah punya pasangan suami. Dan mungkin bagi seorang pria, Anda mungkin sering ditanya, mungkin Anda seorang ustadz yang bertanya tadi. Ada sebagian wanita itu hanya senang bercerita saja tentang permasalahannya. Sehingga kita pun sebagai seorang laki-laki ada menikmati cerita semacam itu. Bukan solusi yang dicari. Bahkan perempuan pun kadang bercerita seperti itu bukan karena solusi. Hanya perlu kejujuran. Karena mohon maaf, seorang wanita digauli suami nggak kerasa, itu sendiri juga nggak masuk di akal. Ini adalah sebuah omongan yang unik. Bagaimana digauli suami nggak sadar itu? Apa dia matinya mati atau sudah mati separuh? Mohon maaf ini. Ini juga perlu ditanya. Tapi kita sederhana sekali. Apakah orang ini bertanya benar, ingin sembuh atau hanya sedar? Saya mohon maaf, seorang laki-laki perempuan bercerita tentang begitu tuh kadang didengar menarik. Dan kita laki-laki pun kadang menikmati. Wah, asik ceritanya begitu. Wah, heboh ini laki ini. Akhirnya tahu kesenangan sendiri. Bahkan mungkin pertanyaan kemana-mana. Kamu ngerjainnya di mana? Ini banyak menikmati seorang laki-laki dengar cerita begitu. Dan dia aja bercerita juga menikmati karena memang wilayah syahwat itu adalah diceritakan adalah menarik bagi ahli syahwat. Nah, kalau memang seperti itu wanita tersebut mungkin ya diskusi yang baik dengan suaminya. Kenapa kok suami lebih senang menggauli di saat tidur? Apakah di saat bangunnya tidak indah? Masa orang lebih enak matinya daripada hidupnya? Itu juga bagi seorang laki-laki ya aneh banget. Oh, nggak ada reaksi kok.
Ya, ini semuanya itu perlu ditanyakan kebenaran kejadian semacam itu. Atau memang wanita tersebut punya masalah psikologi, jadi omongannya juga semacam itu. Yang jelas harus ditolong wanita itu. Harus ditolong wanita tersebut. Baik, kemudian dia tidak menemukan keindahan dalam hubungan keluarga, ini perlu dibuka diskusi dengan sang suami. Apakah suaminya sudah tahu? Bagaimana beritanya nyampe kepada Anda keluar? Apakah sudah? Suaminya diajak ngomong. Bermesraan sebelumnya. Nabi kan mengajarkan bagaimana ada Rasul atau istilahnya sebelum hubungan suami istri harus ada muqaddimah. Nabi juga tidak senang kalau orang itu seperti binatang, menggauli istrinya to the point, tidak ada muqaddimah, cerita, tidak muqaddimah, kublah, ciuman, tidak muda'abah. Bahkan dikatakan muda'abah memanja istri dengan mesraan sebelum hubungan suami istri adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, apakah seorang suami tidak pernah seperti itu kan begitu ya? Sementara istrinya punya masalah yang harus dikenalkan dengan kemesraan yang halal. Kalau sampai hubungan sampai sekarang tidak merasakan, ya ini pertanyaannya, artinya ya unik. Bagaimana dia sendiri, kalaupun tidur seandainya dia adalah orang yang menanti-nanti, biarpun tertidur akan terbangun kok. Kalau memang dia menanti kemesraan, dia tertidur tinggal bangun saja, selesai. Baik ya. Kemudian sampai dia mohon maaf, antara hubungan mesra dengan suami dengan hubungan dengan anaknya sendiri, dengan cari kesenangan sendiri memang ada hubungannya. Termasuk kaum pria juga semakin. Ada sebagian laki-laki yang ternyata karena membiasakan yang tidak baik, yang baik pun menjadi tidak bisa. Mohon maaf. Ada sebagian laki-laki lebih senang akhirnya bermain sendiri, mencari kesenangan sendiri daripada harus dengan pasangannya. Karena menganggap itu praktis. Kalau dengan pasangannya mungkin bermacam, atau pasangannya kurang menyenangkan perilakunya, atau apanya dan sebagainya, omongannya dan sebagainya. Sehingga seorang suami atau seorang istri lebih senang cari kesenangan sendiri, karena merasa dengan pasangan tidak mungkin kepuasan. Yang jelas adalah komunikasi dalam urusan seks. Bisa bertanya apa yang paling disukai oleh pasangannya. Ini harus komunikasi yang baik. Ijtihad iya, tapi kalau tidak ketemu, apa yang paling disukai oleh pasangannya? Tentunya dengan cara yang halal. Jadi ini kelihatannya dari dua belah pihak. Anda pun tidak bisa menasihati perempuan itu karena laki-lakinya harus dinasihati. Bagaimana memperlakukan istrinya? Jangan perlakukan di saat jadi mayit. Nah, saat mati, tidur kan setengah mati. Nah, ini seperti itu. Jadi kelihatannya ini harus dua-duanya diajak diskusi yang baik untuk saling tolong-menolong, apalagi tahu istrinya adalah punya masalah. Nah, kalau sudah berani ngadu kepada Anda atau siapapun, Anda lanjutkan untuk menyelesaikan. Suaminya diajak atau datang kepada kami ajak bicara. Yang jelas kami temukan kalau betul kisah itu, wanita itu ingin tobat, ingin benar. Sudah tidak dengan lawan tidak sejenis lagi, sudah punya pasangan yang halal. Hanya mungkin masalah masturbasinya tadi perlu diredam dengan bermacam-macam cara. Atau mungkin dengan cara, mohon maaf, suaminya juga masih ada. Pasti dia ada syahwat, dia apakah memeluk suaminya dan sebagainya sampai dia tuntas. Ada bermacam-macam cara. Intinya dia harus dibimbing. Dibimbing dengan cara yang benar, insya Allah. Halal, bukan dengan cara yang haram. Jadi dihadapkan, tidak cukup. Kami tidak bisa memberi jawaban karena tidak pernah dengar apa yang diomongkan, permasalahannya apa yang sesungguhnya, apakah betul dia didatangi suaminya waktu tidur secara benar dan sebagainya. Atau hanya dia senang ngadu kepada Anda, atau memang betul punya masalah ini. Intinya, wanita itu harus ditolong, caranya dalam hal ini yang halal diajak bicara. Pasangan yang halal, orang lain nggak berguna. Karena orang lain nggak akan bisa melakukan apa-apa kepada dia. Anda pun juga tidak bisa menyelesaikan sebagai seorang ustadz mungkin yang ditanya. Langsung saja telepon suaminya untuk diskusi yang baik tentang masalah ini. Supaya sama-sama ketemu. Kalau Anda tidak enak, mungkin dia suruh ngirim surat. Jawabannya apa dari suami? Permasalahannya apa? Komunikasi urusan seks. Sehingga bahasanya itu bahasa urusan itu bahasa sederhana, isyarat-isyarat dan sebagainya. Harus pandai punya ilmu isyarat dalam urusan suami. Hah? Oh, kaku banget. Sampai tertidur di mana tidur. Ini kan aneh sekali. Mohon maaf. Ini adalah yang kami amati dari pertanyaan tersebut seperti itu. Jadi tidak serta-merta kami langsung menjawab. Kami belum tahu. Intinya harus sayang dua-duanya, didekatkan. Pun sudah menjadi suami istri. Ternyata suaminya pun juga normal. Buktinya dia bisa menggauli dalam kisah tersebut. Istrinya pun juga merindukannya. Artinya no problem. Tinggal komunikasi yang baik selesai. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.